Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kemarin sudah melaksanakan ulangan praktek yang sangat jauh dari ekspektasi saya, yang mana pengerjaannya yang saya anggap harusnya siap mungkin maksimal dalam 30 menit ya, atau 40 menit, atau bahkan paling lama itu 1 jam ya. Karena menurut saya ini pekerjaannya sangat simpel, asalkan paham konsepnya dan tahu memanfaatkan fitur-fitur dalam Microsoft Office, baik itu Word. Yang kita pakai ini saat ini yaitu Excel ya. Dan ada beberapa orang tidak paham tentang konsep dana kas kecil ini dalam metode Impress. Maka saya akan jelaskan dari awal lagi sambil mengerjakan soal ini ya. Oke, pertama kita baca dulu langkah kerja ya. Ini terbalik ya, harusnya kita baca dulu langkah kerja. Anda diminta untuk membuat laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang tersedia. Kedua, buatlah bukti kas keluar berdasarkan bukti transaksi pada tanggal 1 Maret, 11 Maret, dan 23 Maret. Oke, berarti ini bukti kas keluarnya itu hanya 3 ya. BPKK itu cuma ada 3. Anda diminta untuk posting ke laporan kas kecil sistem Impress pada perangkat lunak, itu pada Excel, simpan file dengan nama tugas pengelolaan kas kecil, cetak laporan, disimpan nama dengan sistem kronologis. Oke. Lalu di sini ada akun ya, akun pengeluaran, transaksi, dan skenario. Kita mulai dari skenario yang pertama. Anda bekerja sebagai staf administrasi pemasaran. Ya, kita di bagian staf administrasi pemasaran. Ini saya tebalkan ya, saya tebalkan ini dia adalah ada kalimat penting yang akan digunakan pada lembar kerja kita nanti. Ini nama PT, nama kota alamat PT, nama pimpinan ya, pimpinan bernama Zelensky. Kita tebalkan aja nih yang penting-penting ini. Misalkan kerjanya kayak gini ya, yang paling penting kalian tebalkan aja dulu biar kalian fokus nanti ini. Sistem Impress ya, Impress sistem. Nah, 13 juta. Setiap bulannya sebesar 13 juta. Selama bulan Maret 2022 terjadi pengeluaran kas kecil seperti bawah ini. Catat ke dalam petty cash dengan saldo bulan Februari ya, saldo. Oke. Nih, saldo yang penting di sini ya, saldo bulan Februari itu jumlahnya 5.500.000. Sudah kita pelajari ya, dana tetap Impress itu artinya, Impress sistem itu artinya metode dana tetap. Artinya misalnya di sini 13 juta. Berarti tiap bulannya itu dana kas kecil itu harus tetap 13 juta. Misal nih, pada soal ini ya, saldo bulan Februari 5.500.000. Maka untuk pengisian bulan Maret itu perlunya berapa? Kurangnya, kalau sudah ada sisa 5.500.000 untuk memenuhi angka 13 juta itu cukup dikurangkan aja. 13 juta dikurang 5.500.000 itu kekurangannya itu 7.500.000. Jadi 7.500.000 ditambah 5.500.000 itu hasilnya dapat 13 juta. Jadi tetap dia setiap bulannya harus 13 juta. Saya rasa sudah paham lah di situ ya. Maka dari sini, dari skenario ini aja kita sudah bisa mengisi lembar kerja untuk pemasukan ya. Ini berarti dia membahas tentang pemasukan. Sekarang kita masuk ke lembar kerja kita. Yang pertama di sini ada lembar kerja BKK. BKK ini isinya adalah tentang bukti pemasukan kas kecil ya.
bukti pemasukan. Kenapa saya kasih di sini nama lembar kerjanya BKK, itu menandakan nomor buktinya, bukan dari makna yang sebenarnya ya. Bukan dari, karena di sini memang pemasukan judulnya, judul vouchernya ini pemasukan, cuman di sini nama lembar kerjanya BKK karena itu adalah nomor buktinya. Ya, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya ya. Tentang kas kecil. Ingat, kas kecil ini dipegang oleh sekretaris, yang mana dana pemasukannya itu asalnya dari bendahara. Karena itulah dia nomor buktinya, nomor buktinya ini dinamakan dengan BKK, bukti kas keluar. Ingat, kuncinya itu kas kecil dipegang oleh sekretaris, sedangkan kas besar dipegang oleh bendahara. Kas kecil ini sumbernya dari kas yang dipegang oleh bendahara. Jadi saat bendahara mengeluarkan uang untuk mengisi kas kecil, itu artinya kas yang dipegang bendahara keluar, maka di situ keluarlah buktinya itu BKK, itu bukti kas keluar. Makanya saya bikin di sini BKK karena yang itu untuk nomor bukti yang di sini ya. Kode bahasanya pemasukan, otomatis nomor buktinya itu bukti kas keluar. Oke. Tadi kita udah lihat soal yang pertama ya, yang pada skenario itu kita ketahui sisa, diketahui ya. Sisa itu jumlahnya 5,5 juta. Maka untuk sisa 5,5 juta. Jadi untuk pengisian pemasukan yang pertama ini adalah jumlahnya 5,5 juta. Kita mulai isi dari sini, nomor. Yang namanya sisa itu tidak ada nomor buktinya. Jadi untuk sisa kita kosongkan aja. Diterima dari siapa tadi? Transaksi yang pertama itu sisa saldo kas kecil Februari ya. Uangnya berapa? Uang sejumlah 5 juta, nggak wajib besar ya, 5.500.000 rupiah. Untuk keperluan apa? Pengisian dana kas kecil Maret. Oke. Di sini kalian bikin angkanya itu 5.500.000. Nah, kalau di sini belum tersetting, kalian setting dulu aja lah ya. Ngasih RP dengan desimalnya. Ini desimalnya ada 2, tinggal nyari RP ya. Oh, nggak bisa dicari manual, kita cari otomatis, kita cari manual aja. Sudah. Di sini kita isi nama kotanya tadi, Palembang. Tanggal transaksinya yaitu tanggal berapa? Tanggalnya itu tanggal terakhir dari bulan Februari. Bisa jadi tanggal 29 atau tanggal 28. Saya kasih contoh sini adalah tanggal 29 Februari 2022. Nah, kasih spasi sedikit. Oke, pada kolom ini disetujui oleh direktur, nama direkturnya kita ketik Zelensky. Karena nama bendahara tidak dicantumkan, kita kosongkan aja, sedangkan nama sekretarisnya adalah diri kita sendiri. Contoh nama saya Rahmat. Misalnya nama kamu Zilong, kamu tulis Zilong. Namanya Tigrel, kamu tulis Tigrel. Namanya Gatot Kaca, kalian tulis Gatot Kaca. Nah, sudah.
Tadi ini adalah pengisian dana kas kecil dari sisa. Ingat, tadi jumlahnya dana tetap itu harus 13 juta. Ini sedangkan pengisiannya untuk dana Maret ini baru 5.500.000. Jadi kekurangannya ada 7.500.000. Maka kita bikin voucher pemasukan untuk bulan selanjutnya. Itu apa nih? Saya pencet. Kalian cukup copy aja ini. Di copy sini. Oke. Dan kalian tinggal isi sesuai kebutuhan. Berarti tadi transaksinya 7.500.000 ya. Di sini untuk nomor buktinya kalian bikin BKK strip 03.001. Udah jelas ya, kemarin sudah saya jelaskan kenapa dia BKK. Strip 03.001 ini asalnya dari mana? BKK bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini bukan dari kas kecil ini ya. Ingat, bukti kas keluar ini dari kas besar yang dipegang oleh bendahara. Strip 03 ini, 03 artinya bulan ketiga. Bulan ketiga. Sedangkan 001 ini adalah transaksi yang pertama untuk pemasukan kas kecil ya. Jadi ini transaksi yang pertama, kalian bikin 001. Oke, diterima dari siapa? Kita ubah kalimatnya, diterima dari bendahara. Berapa jumlahnya tadi? 7.500.000 rupiah. Pengisian dana kas kecil Maret ya, tetap. Di sini kan tinggal ubah depannya ini 7 juta. Tanggalnya awal bulan ya. Awal bulan dari bulan Maret itu tanggal 1 Maret. Oke. Namanya tetap Ahmad, oke, sekretaris. Maka sudah siap untuk mengisi bagian pemasukan. Sekarang kita lanjut ke bagian pengeluaran, yaitu dengan nomor buktinya BPKK. Nih, BPKK itu untuk bukti kas keluarnya. Bukti kas keluar dari kas kecil itu sendiri. Bukti kas keluar dari kas kecil itu diberi nomor dengan BPKK. Oke, kita masuk ke soal. Kita bisa lihat sendiri soalnya. Ya, ini kita masuk ke soal. Berikut transaksi yang jadi 2020. Oke, ini soalnya belum dirubah ya. Jadi ini 2022. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah pada soal ya. Nih, pada poin 2, buatlah bukti kas keluar. Ya, berarti ini pengeluaran ya. Pengeluaran pada seluruh transaksi itu yaitu pada tanggal 1 Maret, 11 Maret, dan 23 Maret. Berarti kalian untuk bukti pengeluaran kas kecil itu hanya cukup pada 3 transaksi tersebut. Kalian membuatnya ada 3. Yang pertama itu tanggal 1. Oke. Tanggal 1 itu transaksinya adalah membeli 25 buah perangko di kantor pos sejumlah 10 dengan harga satuannya itu 10.000 ya. Dengan harga satuan 10.000 dikali dengan 25, maka dapat hasilnya yaitu 250.000. Maaf ya, saya lagi ada telepon. Gimana kita menuliskannya? Untuk nomor bukti, kita tengok. Pada soal itu ada 20 transaksi. Kita mencatat nomor bukti ini sesuai dengan jumlah transaksinya. Kebetulan ini tanggal 1 ya. Dan dia transaksi yang pertama, maka kita bikin BPKK strip 001 sebagai transaksi yang pertama. Diserahkan kepada siapa? Sesuai dengan nama penerimanya, itu
membeli 25 buah perangko di kantor pos. Kita bikin sini kantor pos. Uang sejumlah berapa? 250.000. Maaf, 250.000 rupiah. Untuk keperluan apa? Keperluannya ya. Oh ya. Untuk keperluan pembeli perangko, sesuaikan dengan soalnya. Perangko di sini 50.000. Kalau di sini belum ada formatnya, kita copy aja dari sini. Caranya jangan di copy dengan Ctrl C, tapi dengan nih format printer dan copykan ke sini. Oke. Tanggalnya ini sama Palembang 1 Maret 2022. Setuju siapa? Zelensky. Sekretarisnya siapa? Nama kita sendiri ya. Diterima oleh kantor pos. Oke. Udah selesai. Transaksi yang pertama itu tanggal 1 Maret. Tadi ada 3 untuk pengeluaran. Selanjutnya itu pengeluaran tanggal 11. Ini kita copy aja. Tinggal kita ubah nomornya. Dari nomor BPKK. Tanggal 11 itu adalah transaksi yang kelima. Maka kita sesuaikan aja nomor urut BPKK-nya, itu berarti BPKK 005. Diserahkan kepada siapa? Kita ikuti saja soalnya. Kepada Sukses Organizer dengan total 1 juta. Sukses Organizer 1 juta rupiah. Penulisan rupiah ini sebaiknya huruf besar ya. Atau kita sepakati aja di sini setiap huruf depan itu dengan huruf besar. Gimana cara ubah cepatnya? Nah, kalian ubah aja sendiri manual lah. Biar cantik ya. Oke, tidak yang bagian untuk angka ini besar depannya. Yang lain nggak apa-apa lah, dimaklumi aja. Oke, kita lanjut ke pengeluaran yang ketiga, yaitu tanggal 23 Maret. Kita cek lagi soal, itu tanggal 23 Maret adalah transaksi yang ke-15 dengan keterangan membeli permen, biskuit, dan tisu dengan jumlah 200.000. Oke. Pada BPKK kalian ubah aja transaksi yang ke-15. Kepada siapa dia? Kepada SMR. Berapa jumlahnya? 200.000 rupiah. Terusnya membeli konsumsi
konsumsi, kalian boleh tulis konsumsi aja boleh, atau kalian tulis sesuai dengan soalnya. Beli permen, biskuit, dan tisu. Oke, sebenarnya ini tak masalah ya huruf depannya, huruf besar atau huruf kecil terserah. Yang penting pada yang kalimat rupiah itu harus dengan huruf besar. Nih, yang ini harus huruf besar ya, depannya 200.000 rupiah nih. Itu penulisan EYD dalam bahasa Indonesia yang benar. Di sini kan ubah nih 200.000. Oke. Oh, yang ini tadi lupa ubah ya. Tanggalnya juga nih. Harus teliti ya. Ini tanggal 23. Oke, sudah siap untuk BPKK. Singkat ya. Singkatlah. Mungkin kalau dikerjakan dengan benar ini mungkin cuma butuh waktu 3 menit atau 4 menit. Oke, saya sudahi. Kita lanjut ke laporan keuangan. Kita masuk pada lembar kerja laporan keuangan ya. Di sini ada titik-titik 3 baris. Yang baris pertama ini adalah nama judul dari lembar kerja ini sendiri, itu laporan keuangan. Baris kedua itu nama PT-nya, PT Suka Terbang. Untuk periodenya, yang baris ketiga ini adalah periode kas kecil bulan Maret. Nah, sesuaikan dengan transaksinya, bulan transaksinya kita tebalkan di sini. Kita masuk pada pengisian ya. Kalian punya soal masing-masing, itu tanggal ini adalah pada kolom pertama ini adalah mengisi bulan. Ada berapa bulan yang terjadi, itu bulan Februari dan bulan Maret. Di bulan Februari sendiri hanya ada satu transaksi yang dicatat di sini ya, itu tanggal 29. Sesuaikan dengan yang kalian bikin tadi. Dan pada Maret itu pemasukan tanggal 1 sama transaksinya sesuaikan pada soal. Ada sebanyak 20 transaksi. Dimulai dari 1, 3, 4, 7. Ini manual aja ya. 1, 3, 4, 7, 11, 12. Selanjutnya yaitu 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Kalau udah berurutan kita bisa agak lebih cepat. 14 tadi sampai 19 ya. Terus 4 dia tanggal 21, 22, 23, 24, 25. 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 dan 30. Oke. Sudah siap pada bagian tanggal. Kalian boleh kasih warna terserah ya, untuk menandakan kalau kalian sudah siap. Pada bagian ini kita masuk ke bagian nomor bukti. Nomor bukti. Tanggal 29 ini transaksinya apa? Itu adalah sisa saldo. Maka untuk sisa saldo itu nomor buktinya kan kosong lagi. Untuk tanggal Maret yang tanggal 1 yang pertama itu adalah pengisian dana kas kecil untuk bukti kas masuk ya. Itu nomor buktinya adalah BKK 003 001. Untuk transaksi pengeluarannya itu BPKK 001. Terus BPKK 002. Nah, tadi ada, kalau masalah BPKK ini kalian tinggal cukup tarik aja sampai habis. Maka dia sudah berurut sebanyak 20 transaksi. Maka kita sudah siap untuk mengisi nomor buktinya. Oke. Sekarang kita mengisi untuk dana mutasinya. Yang pertama itu bagian debit. Bagian debit yaitu bagi pemasukan kan cuma ada 2 transaksi. Yang pertama itu sisa saldo. Berapa sisa saldo tadi? Itu 5.500.
Sedangkan untuk pengisian bulan Maretnya itu 7.500.000. Nah, sudah selesai yang debit. Oke. Sebelum kalian lanjut ke kredit, kalian harus isi dulu akun yang di debit nih ya. Akun yang di debit ini, langsung saja kita sesuaikan aja pada soal. Yang pada soal ada nomor akun ya. Akun pengeluaran adalah sebagai berikut, 11112 ya. Ternyata nggak ada tentang untuk akun debit, dia tak ada di sini. Berarti kalian bisa lanjut ke bagian kredit ya. BPKK 001 tadi transaksinya apa? Transaksinya adalah membeli 25 buah perangko di kantor pos 10.000. 25 dikali 10.000 itu 250.000 ya, masih gampang hitungannya. Membeli perangko ini kira-kira dia masuk akun apa? Konsumsi, transportasi, ATK, iklan, kurir, atau lain-lain. Kalian kalau perangko itu lebih masuk ke apa ya? Perangko itu masuk ke ATK. Karena dia adalah bagian dari alat tulis kantor ya. Dan isi ke 113. Nah, kalian tinggal copy aja. Oke. BPKK 002. BPKK 002. Transaksi yang kedua, tanggal 3 Maret membayar karangan bunga ucapan selamat untuk karyawan yang bernikah pada Puspa Floris 500.000. Karangan bunga ucapan selamat untuk karyawan yang menikah ya. Ini masuk ke lain-lain ya. Kalau sudah masuk ke lain-lain berarti langsung aja 500.000. Oke. Copy ke lain-lain. Nih 116. Untuk yang BPKK 003 tanggal 4 Maret membeli kudapan dapat insidental 150.000 ya. Membeli kudapan berarti makanan ya. Kudapan dapat masuk ke konsumsi, yaitu nomor akunnya 112. 150.000. Oke. Copy aja. Konsumsi 112. Begitu seterusnya. Saya lanjutkan ya. Bayar iklan di harian Tempo, udah jelas nih iklan 450.000. Iklan nomornya itu 114. Yang kelima, bayar konferensi pada sukses. Biaya konferensi ya. Ini masuk ke iklan 1 juta. Pembelian tiket pesawat pimpinan 1.600.000. Itu masuk ke transportasi dengan pokoknya 112. Kodenya 112. BPKK 007. Tanggal 1 Maret BBM Pertamax SPBU Sagan untuk kendaraan kantor 30 liter 8.300. Nih. Kalian nggak bisa ngitung sendiri, kalian bisa masukkan rumus ya. Sama dengan 8.300 dikali berapa tadi? Kuantitinya itu 30 sama dengan ini nama BM berarti masuk ke transportasi itu 112. Transaksi yang ke-8. Tanggal 15 Maret mulai pencetakan anjir cemerlang offset. Yang bayar percetakan. Percetakan ini masuk apa? Masuk ke ATK. Percetakan anjir profil perusahaan 1 juta. 1 juta. ATK ada pada nomor saya nggak lihat soalnya. ATK itu 113. Oke. Bukan
Transaksinya tadi kok 0. Ini tadi salah ya. Nah, situ oke. BPKK 009. Transaksi yang ke-9, 16 Maret beli presiden kantor di toko Cendekia 4 rem kertas. Dan harga satunya 30.000 ya. 4 kali 3 120.000, 3 rem kertas kali 35, 35 kali 3 90 tambah 15 105 ditambah ya, ini hasilnya 105. Kalau kalian bingung, kalian boleh masukkan rumus sama dengan pertama tadi 30.000 dikali 4 ditambah 35.000 dikali 3 ditambah apa tadi? 2 lusin pulpen 25.000 kali 2. Oke, 25.000 dikali 2. Pasnya 275.000 ya. Transaksinya yaitu ATK ya, beli kertas. Berarti ATK tadi nomor 113. ATK 113. Oke. Lanjut transaksi yang ke-10 itu tanggal 17 Maret menjamu klien makan siang di Ultimate Club 950.000. Tanggal 17 Maret menjamu klien makan siang di Ultimate Club. Makan siang berarti konsumsi ya. 950.000. Konsumsi yaitu satu nomornya yang pertama ini. Oke. Lanjut lagi. 18 Maret membeli air mineral dan minuman ringan di Tirta Bona EP 200.000. Air mineral masuk ke konsumsi 200.000. Kopi aja. Transaksi yang ke-12 itu Maret membayar donasi kemanusiaan Yayasan Bakti Kasih 15.000 ya. Ini masuk ke lain-lain. 13. 500.000. Ini masuk ke lain-lain. Oke. Transaksi yang ke-13 21 Maret bayar servis AC di GBR Elektronik 350.000. Servis AC itu masuk ke lain-lain. 350.000 ya. Sekarang transaksi yang ke-14. Pembelian catering 2 printer 200.000 di Taktik Komputer. Ini masuk ke ATK ya. Pembelian catering 2 printer kali 200.000 berarti jumlahnya 400.000. ATK itu di nomor 113. Bener. Ya, ATK di 113. Transaksi 15 diberi memberi permen, biskuit dan tisu 200.000. Ini jelas dikonsumsi ya. 200.000. Kumpul sampingan langsung aja seret. Transaksi yang ke-16 pembayaran pemotongan souvenir kantor 1.300.000. Souvenir kantor kita masukkan ke lain-lain ya. Souvenir kantor 1.300.000.
Transaksi yang ke-17. Penerimaan bersewa stand pameran kepada Mahesa Production 600.000. Sewa stand pameran, ini masuk iklan. 6.000. Iklan tadi nomor 114. Betul nggak? Oke. Selanjutnya membeli perlengkapan P3K kantor 105.000 di apotek. P3K 225.000. P3K ini masuk ke lain-lain. Ya, transaksi selanjutnya 19. Ongkos antar barang Rajul Express 75.000 nih masuk ke kurir ya. Kurir tadi nomor berapa? Nomor akunnya 115. Ini satu-satunya di 115. Tanggal 30 Maret yang terakhir makan siang pada rapat organisasi, jelas nih konsumsi 200.000. Oke. Nah, mungkin yang agak ribet pada saat pengisian ini saja ya. Untuk selanjutnya itu gampang, kalian tinggal manfaatkan fitur Excel -nya. Otomatis yang ini udah selesai kalian isi. Kita lanjut untuk pengisian ini. Kita hapus saja dulu yang tabel kosongnya. Di sini ada jumlah ya. Jumlah ini kita tebalkan aja. Ini kita pakai center kan. Mau ya. Oh ya, maaf. Ini nggak mau lah pakai gitu. Oke, jumlah yang pertama ini kan cukup tambahkan aja ya. Sum, kalian blok di sini, enter 13 juta. Nah, kalau kalian sudah berhasil bikin rumus yang pertama ini, kalian cukup seret aja ke sini. Oh ya, tadi ada kesalahan. Pertama kalian ketik sum ya, sum buka kurung, kalian seret aja sampai habis nih, sampai sini, terus di enter. Nah, baru kalian seret ke samping, baru hasilnya keluar. Dia otomatis karena dia mengcopy rumusnya. Saldo kas kecil. Ini sisa saldo kas kecil, ini maksudnya sisa ya. Sisa saldo kas kecil 13 juta, sisa saldo itu pada kolom yang ini. Cukup kalian kurangkan dari ini 13 juta dikurang dengan ini, ketik ya. Nah, saya ulangi lagi. Caranya itu masukkan sama dengan ya. Setiap memasukkan rumus itu harus dengan sama dengan. Kalian klik ini, dikurang ini. Enter. Oke, dapat hasilnya 1.126. Pada di sini tetap sama, akan copy aja nih. Ini 13 juta. Ini. Oh, nggak bisa karena dia ada rumus ya. Kita gini aja. Ini tambah ini 13 juta. Atau boleh kalian langsung ketik aja 13 juta. Nah, sip. Nah, sudah selesai pada laporan keuangan. Gimana?
Lama nggak? Cukup butuh waktu 18 menit. Ini karena sambil menerangkan ya. Coba kalau dikerjakan langsung mungkin 13 menit atau 12 menit mungkin udah siap ya. Oke. Ingat, mengetahui pimpinan perusahaan. Di sini namanya kalian tulis ya. Ketik maksudnya Zelensky. Yang di sini yang membuat adalah sekretaris, nama kalian sendiri. Kalian ubah di sini namanya, nama kalian sendiri. Nama saya Rahmat. Nanti di print di sini di tanda tangan. Nah, ini kelebaran nih. Oke. Ya. Sudah siap untuk laporan keuangan. Kita masuk ke lembar kerja yang terakhir, yaitu form pengajuan dana kas kecil. Sini ada beberapa keterangan yang harus kalian isi. Yang itu pertama, dana untuk bagian. Pada soal tadi dijelaskan, ada ditulis di situ adalah staf administrasi pemasaran ya. Nah, makanya yang kalian tulis di situ, yang kalian ketik di sini adalah bagian pemasaran. Sesuaikan dengan soal. Periode kas kecil. Periode kas kecil adalah periode kas kecil yang sudah terjadi ya. Ingat ya, form pengajuan dana kas kecil ini adalah form pengajuan untuk bulan selanjutnya. Bulan selanjutnya, yang mana yang bulan yang sedang berjalan yang saat ini yaitu adalah bulan Maret. Bulan selanjutnya itu adalah bulan April. Berarti yang periode kas kecil di sini adalah periode kas kecil bulan saat ini yaitu bulan Maret. Oke. Di sini ya, di bagian form ini adalah menerangkan tentang di bagian form yang ini ya, kolom ini menjelaskan tentang keadaan bulan yang sedang berjalan atau bulan yang sedang kita laksanakan. Oke, yaitu bulan Maret. Dana tetap kas kecilnya itu 13 juta rupiah. Kita tulis dengan angka RP 13 juta. Ini kita tulis manual aja ya, RP 13 juta. Oke. Saldonya di sini adalah sisa saldo. Oke, jadi di sini adalah sisa saldo. Sisa saldo dari transaksi bulan Maret. Mana kita tengok sisa saldonya adalah 1.126.000. 1.126.000 kita ketiknya mana aja ya, 1.126.000. Nah, di sini keterangannya adalah pengisian dana kas kecil bulan selanjutnya yaitu bulan April 2022. Nah, berapa yang dibutuhkan? Ini kurangkan aja 13 juta kurang 1.126. Berapa itu hasilnya? Ada di sini 11.874.000. Nah, kan copy aja di sini bisa ya. Nah, ya 11.8. Kan copy aja nih, kalian bikinnya manual aja nggak apa-apa. Di sini adalah angka latinnya
Rp11.844.000. Oke, kemudian klik word text ya. Word text kalian bikin aja gini, sip. Sudah siap nih. Kalau ada yang bertanya kenapa kok dia 11.874 ini dari mana Pak? Ya, dia dari ini pengisian untuk bulan selanjutnya. Dan dana tetapnya itu 13 juta nih. Dana tetapnya 13 juta, sisa saldonya segini. Berarti pengisian selanjutnya otomatis yang sisa ini kan akan masuk ke bulan April sebagai pengisian dana kas kecil, sama kayak yang sebelumnya itu yang 5.500.000 di bulan Februari. Nah, maka kekurangannya untuk bulan selanjutnya, untuk bulan April itu adalah segini, karena dana tetapnya itu adalah 13 juta. Oke. Di sini adalah kolom untuk menandatangan ya. Kalau sudah di print nanti ditanda tangan. Nih, disetujui oleh siapa? Di sini disetujui oleh, ya, persetujuan itu sudah pasti dia pimpinan. Siapa nama pimpinannya? Zelensky. Nih, Presiden Ukraina nih. Tanggalnya adalah tanggal berapa? Tanggal 1 April 2022. Ini juga sama, 1 April 2022, dibuat oleh siapa? Sekretaris, yaitu kita sendiri. Nama kalian pribadi Ahmad. Nanti kalau sudah di print ini ditanda tangannya yang bagian sini, yang bagian kalian. Oke, sudah siap untuk form pengajuan dana kas kecil. Mungkin kalau dikerjakan dengan step by step ya, dengan perlahan, mungkin 30 menit siap. Kalau dikerjakan dengan cepat, mungkin 20 menit siap ya. Ini BKK pemasukan tadi, BPKK laporan keuangan, dan form. Kalau sudah siap, ini semua kalian tinggal isi cover ya. Nama kalian, kelas dan jurusan, yang terakhir itu guide. Ini ada dua ya, guide debit dan kredit. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 2, fungsi guide ini apa? Itu untuk fungsi pembatas ya. Kertas pembatasnya untuk BKK dan BPKK. Sekarang kalian tinggal print dan kalian susun. Oke, kalau kita sudah siap mengerjakan BKK, BPKK, laporan keuangan, dan form pengajuan dana kas kecil, selanjutnya kita print ya. Pertama dari BKK, Ctrl P, pastikan semuanya dalam satu frame. Ini ada garis yang tidak tampak nih, sebenarnya dia udah ada nih ya, jangan kalian panik pula. Ini udah ada, cuman karena dia bentuknya preview dia tidak kelihatan. Ini insya Allah udah ada nih. Kalian bisa tengok, saya tekan escape lagi ya. Ini ada garis putus-putus, ini batasan dari print lembar kerjanya. Intinya pastikan semuanya udah dalam garis yang putus-putus ini. Nah, ini sampai batas bawahnya sampai sini. Kalau udah selagi di dalam kotak ini, kita lanjutkan ngeprint. Ctrl P, pilih kertasnya. Ini kebetulan yang saya kasih ke kalian itu udah pas ya. Ini pakai kertas F4 nih. Custom pack size nih, nggak perlu kalian ubah lagi, kalian tinggal langsung print aja. Oke, print. Sama dengan yang tadi, yang BPKK, pastikan semuanya udah dalam frame. Nih, kita tengok ya, tekan Ctrl P biar batasnya timbul.
atasnya. Remnya kanan udah. Nih yang ini terputus nih, kan terputus nih, kalian lihat sendiri ya. Ini terputus, tinggal kalian tambahkan aja baris kosong ya. Baris kosongnya ditambahin aja. Dari sini nambahinnya. Nah, tambahin aja lagi. Sekali banyak. Klik kanan, insert. Nah, ini udah pas ya. Trope, kalian lihat ada yang terpotong nggak? Oke, aman. Ini juga aman. Kalian tinggal print. Sama juga di laporan keuangan. Ini ke trope. Nah, ini bentuknya udah landscape ya. Ini terpotong. Terpotong berarti skalanya kita kecilkan lagi. Cara ngecilkan skala nih, custom scaling. Diturunkan aja jadi 60. Coba masih terpotong, kita custom lagi, turunkan lagi 55. Oke, udah nggak terpotong ya. Kalau udah nggak terpotong, kalian bisa print langsung di form. Coba Ctrl P, udah pas nih ya, tinggal langsung print. Setelah di print, kita lanjut nanti menyusun, bagaimana urutan menyusunnya. Baiklah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita perhatikan ya pada soal langkah kerja yang sebelumnya. Di sini ada kelola arsip, bukti transaksi yang telah dilaksanakan ke dalam map Snell Hector yang berdasarkan sistem kronologis. Oke, sebelumnya sistem kronologis itu adalah sistem penyimpanan yang sistem penyimpanannya itu berkaitan dengan waktu. Jadi kita fokusnya di sini sistem penyimpanannya mengikuti dengan waktunya. Manakah waktu yang lebih lama sama waktu yang terbaru. Urutannya berdasarkan waktu gitu ya. Misalnya ada antara, kalau kita pakai waktunya bulan ya, Januari, Februari, Maret ya kan, kita lebih dahulukan yang bulan Januari, baru kita lanjut ke Februari, baru kita lanjut ke Maret. Kalau di sini kan waktunya itu berdasarkan tanggal nih. Ada tanggal dimulai transaksi tanggal 1 sampai tanggal yang paling terakhir itu tanggal 23 Maret. Nah, sebelum kita masuk, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama ini ya, bukti pemasukan yang sudah kita print tadi, sudah ditandatangani juga. Juga ada ini form bukti pengeluaran, sudah ditandatangani semuanya, dan laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Ini saya singkirkan aja dulu yang ada. Terus ada guide debit untuk pembatas dari pemasukan, dan guide kredit untuk pembatasnya pengeluaran. Ada cover dan map Snell Hector, juga perforator untuk melubangi kertas. Baiklah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Yang pertama itu kita melubangi kertas ya. Cara melubangi kertas, kita lipat dulu ujungnya, samakan ujungnya, terus kita lipat bagian tengahnya aja, yang atasnya, untuk mencari tanda tengahnya. Baru kita masukkan ke perforator. Di perforator ini ada penanda bagian tengahnya. Kita masukkan, kita paskan dengan lubang yang telah kita buat tadi, terus kita bolongkan. Oke, kita bolongkan semuanya dulu. Oke, sekarang sudah dibolongkan semuanya, kita masukkan lagi voucher pengeluaran kas kecil ya. Kita mulai, yang pertama dimasukkan itu adalah BPKK atau bukti pengeluaran kas kecil, dan urutannya yaitu dari yang terlama sampai yang terbaru. Jadi yang terlama itu adalah BPKK 001 karena dia yang transaksi yang paling pertama untuk pengeluaran, itu 1 Maret. Setelah itu
baru dilanjutkan dengan yang selanjutnya, yaitu 11 Maret ya. Mana yang terbaru? Yaitu 11 Maret dibanding dengan yang 1 Maret. Yang terbaru itu selalu paling atas. Ini 23 Maret. Kita masukkan BPKK. Selanjutnya kita masukkan guide atau pembatas dari pengeluaran ini ya, guide kreditnya. Setelah itu baru kita masukkan yang pemasukan nih. Mana yang pertama? Ini ya, 29 Februari pemasukan dari sisa saldo. Ini yang belum kita masukkan. Terus nih yang kedua, ini yang harus paling atas karena dia transaksi yang terbaru dari pemasukan 1 Maret 2022. Kita masukkan kertas pembatasnya, guide debit. Selanjutnya yaitu adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang terakhir itu adalah form pengajuan dana kas kecil untuk bulan April, yaitu bulan selanjutnya, karena ini transaksi kan semuanya transaksi bulan Maret. Ditutup pakai cover yang ada nama kalian nanti ya. Kita sudah siap memasukkan berkas-berkasnya ke dalam map ya. Jadi besok pas UKK urutannya kayak gini ya. Pertama itu adalah pengeluaran, dan itu urutannya dari transaksi yang terlama sampai transaksi yang terbaru. Begitu juga dengan habis itu pemasukan ya, BKK, nomor buktinya BKK. Nah, dari yang terlama yang terbaru. Jadi yang paling atas itu adalah transaksi yang terbaru dengan urutannya itu adalah pengeluaran, pemasukan, laporan keuangan, dan form pengajuan dana kas kecil. Oke, apakah kita sudah selesai sampai di sini? Belum, ada lagi ya yang terakhir di bagian judul dari map ini ya, Gunyu. Kita keluarkan dulu ininya untuk kita tulis namanya, nama dari map ini ya. Apa yang kita tulis di sini? Yang pertama kita tulis itu adalah, karena ini penyimpanan sistem penyimpanan kronologis, berarti itu berdasarkan waktu. Ini adalah transaksi kas kecil di bulan Maret, maka kita bikin di sini adalah kas kecil Maret 2022. Terus kita masukkan lagi ke dalam. Tintanya tak bagus. Oke, ya ada kesalahan pada tinta ya, tintanya kurang, pakai tinta cair jadi kayak gini aja jadinya. Besok pakai tinta yang pena pilot itu ya, pena yang enggak menyisakan tinta kayak gini. Oke, udah siap lembar kerja kita.
Harap dipelajari ya. Bagi yang sudah paham, tidak ada salahnya untuk menonton dari awal. Nanti saya kasih di deskripsinya itu waktu-waktu untuk BKM atau BKK ya, untuk pemasukan, pengeluaran, laporan keuangan, dan form pengajuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.